Pemirsa, pada tahun 2004, Baru Buzan, seorang profesor hubungan internasional emeritus di London School of Economics menegaskan bahwa Tiongkok kini menyajikan semua profit yang paling menjanjikan dari negara adikuasa potensial. Buzan menyatakan bahwa Tiongkok saat ini merupakan negara adikuasa potensial yang paling cocok dan satu derajat keterasingan dari masyarakat internasional yang dominan membuatnya menjadi penantang politik yang paling tegas dan jelas. Pada tahun 2008, hal senada juga diungkapkan oleh Parakhanna, seorang ahli geopolitik dan globalisasi berdarah India-Amerika, yang menyatakan bahwa dengan menciptakan kesepakatan perdagangan dan investasi secara besar-besaran dengan Amerika Latin dan Afrika, Tiongkok telah mengukuhkan keberadaannya sebagai negara adikuasa bersama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Nah, pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar Tiongkok berambisi menjadi negara adikuasa? Atau jangan-jangan istilah adikuasa itu hanyalah persepsi dunia barat atas kemajuan Tiongkok karena posisi mereka sebagai negara adikuasa menjadi terancam? Nah, untuk mengetahui jawabannya, tetaplah bersama kami di episode Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, sebelum jauh membahas topik kali ini, perlu saya tekankan dulu bahwa Tiongkok sebenarnya tidak pernah berambisi menjadi adikuasa ataupun berambisi menggantikan Amerika sebagai kekuatan global dunia. Pandangan ataupun diskusi bahwa Tiongkok berambisi menjadi adikuasa dengan menggantikan Amerika itu sepenuhnya persepsi orang luar dan dunia barat yang melihat kemajuan Tiongkok dengan penuh kekhawatiran karena supremasinya terancam. Padahal Tiongkok senantiasa dalam kesibukan membangun dirinya sendiri, terus berfokus membebaskan dirinya dari kemiskinan, mengamankan bangsa dan negaranya dari intervensi dan provokasi imperialisme barat yang ingin mengacau Tiongkok dan mengamankan diri dari provokasi militer atau upaya menghambat pertumbuhan ekonomi dan teknologinya. Tiongkok juga memikirkan pekerjaan bagi ratusan ribu pekerja yang tergeser akibat otomatisasi industri hasil implementasi kecerdasan buatan dan 5G. Sampai hari ini pun Tiongkok masih terus membangun, sekalipun di bawah berbagai tekanan barat. Jika memang benar demikian, terus bagaimana dengan pembangunan militer Tiongkok? Apakah itu bukan pertanda Tiongkok ingin menjadi adikuasa? Tentu tidak benar, sebab militer dibangun hanya untuk kebutuhan defensif. Tidak ada indikasi bahwa Tiongkok akan membangun basis militer di berbagai penjuru bumi seperti yang dilakukan oleh Amerika. Seandainya Tiongkok ingin membangun basis militer di segenap penjuru bumi, ini tentu akan sangat mudah. Lihat saja inisiatif Sabuk dan Jalan, anggarannya saja 8 triliun dolar Amerika itu disanggupi oleh Tiongkok, apalagi hanya sekedar basis militer. Namun memang Tiongkok membutuhkan militer yang modern dan kuat untuk mempertahankan kedaulatannya karena harus menghentikan provokasi militer barat yang makin sering terjadi. Sebagai contoh, coba kita pikirkan apabila kapal perang barat seenak perutnya lewat Laut Jawa dekat Teluk Jakarta dengan tujuan memata-matai Jakarta. Bagaimana reaksi kita? Itulah yang berulang kali dialami Tiongkok dengan kehadiran kapal-kapal perang Amerika di perairan Tiongkok. Setelah Tiongkok membangun basis militer di salah satu atol sehingga dapat memaksa mundur kapal perang Amerika pada jarak yang relatif aman, ributlah media barat dengan berbagai tuduhan yang di luar konteks. Muncullah berita bahwa Tiongkok membangun militer untuk kepentingan agresi yang sepenuhnya berasal dari media barat. Bahkan seringkali berita semacam ini dilakukan dengan tujuan justifikasi sebuah agresi militer. Pemirsa, dalam hal ini kita harus kritis, apalagi dengan rekam jejak yang buruk dari media barat. Bukankah dulu Saddam Hussein juga dituduh berambisi agresi, serta memiliki senjata pemusnah massal, sehingga publik Amerika yang tidak mengetahui kebenarannya menerima begitu saja tanpa ada penolakan sedikit pun. Bayangkan saja, hanya untuk membenarkan isu tersebut,
Amerika rela mengeluarkan anggaran triliunan dolar hanya untuk perang di Irak. Akhirnya terbukti bahwa informasi tentang Saddam dan senjata pemusnah massalnya adalah palsu belaka. Lalu bagaimana dengan nasib jutaan rakyat Irak yang harus menderita? Mungkin juga harus mati di bawah hujan bom Amerika dan Inggris. Bagi adik kuasa tersebut, itu semua tidak ada harga dan nilainya. Lalu bagaimana mungkin sebuah bangsa yang perilakunya semacam itu terhadap bangsa Irak, kita kagumi memiliki rekam jejak yang sangat bagus dalam hak asasi manusia atau HAM, sehingga memiliki justifikasi untuk menuduh bangsa lain melanggar HAM? Bagaimana mungkin juga media yang mendukung kebijakan pemerintahnya kita yakini begitu saja kebenarannya? Nah pemirsa, kembali ke Tiongkok. Terus bagaimana dengan BRI dan Afrika? Apakah itu bukan tanda ingin menjadi adik kuasa? Terlepas dari kampanye hitam barat, bagi Tiongkok, proyek ini tidak lebih dari upaya memperluas potensi pasar, sambil sekaligus menolong tetangga negara-negara berkembang dengan bantuan infrastruktur, alih teknologi dan investasi, sehingga ekonominya dapat tumbuh dan berkembang. Yang pada akhirnya akan terbentuklah kelas menengah baru, yang bagi Tiongkok itu berarti akan meningkatkan daya beli dari potensi pasar yang ada. Ini semua nampak jelas dari pertanggungjawaban Presiden Xi di hadapan 2.980 anggota Kongres Nasional Republik Rakyat Tiongkok ke-13 pada bulan Maret 2018 yang lalu. Dalam pidatonya kala itu, Xi mengatakan bahwa investasi di Belt and Road Initiative telah menghasilkan penyerapan ekspor yang kini mencapai 3 triliun dolar Amerika. Kata-kata Xi ini jelas sebuah mindset transaksional bisnis daripada mindset adik kuasa yang cenderung berbicara hanya tentang dominasi politik dan militer. Meski pada saat ini posisi Tiongkok masih posisi kedua yang akan menuju pada kemajuan negara di dunia, namun banyak pengamat dan pakar sosial politik memprediksi abad ke-21 ini adalah milik Tiongkok. Sekalipun Tiongkok tidak berambisi mengambil alih posisi Amerika. Ada dua fakta yang mendukung ini. Pertama, Tiongkok menolak tegas tawaran Amerika untuk membentuk aliansi eksklusif G2. Pada 13 Januari 2009, Zbigniew Brzezinski, mantan penasehat keamanan nasional Amerika, dalam pidatonya saat itu mengajukan proposal pembentukan G2. Ini adalah strategi besar politik luar negeri Amerika yang bertujuan merangkul Tiongkok, sehingga terbentuklah sebuah aliansi adik kuasa untuk mengatur dunia, sekaligus memisahkan Tiongkok dari Rusia. Jika Tiongkok berambisi menjadi adik kuasa, maka posisi G2 adalah sangat menguntungkan. Namun daripada menempatkan diri dalam aliansi G2, Tiongkok justru memilih untuk menempatkan diri berada dalam barisan dengan negara-negara sedang berkembang. Alasan yang kedua, jauh berbeda dengan Amerika yang selalu bertindak unilateral. Tiongkok bertindak multilateral melalui lembaga-lembaga multilateral global seperti PBB, WTO, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, dan sebagainya. Tiongkok juga konsisten dalam bergerak mengikuti tatanan liberal global yang dibentuk oleh negara-negara barat. Tiongkok adalah pendana besar untuk operasional PBB, pendana tunggal untuk pasukan penjaga perdamaian PBB, dan konsisten dengan WTO, serta Perjanjian Paris tentang perubahan iklim. Dalam pertemuan trilateral antara Tiongkok, Rusia, dan India di Osaka, Xi Jinping menekankan bahwa ketiga negara tersebut harus bekerja sama memperkuat multilateralisme melalui PBB dan WTO, bukannya membentuk front yang eksklusif. Selama ini, Tiongkok selalu konsisten dengan multilateralisme ini. Dengan mengambil posisi multilateral, Tiongkok menempatkan dirinya setara dengan negara-negara lain dan bermain dalam aturan yang sama, bukan sebagai adik kuasa yang mengatur negara lain. Pemirsa, demikian Jurnal Barata kali ini, saya Endro Mariono. Demikian Jurnal Barata.